Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang implementasi algoritma Groundswell untuk pengamanan pesan teks pada email. Berikut merupakan nama kelompok kami. Yang pertama ada Eka Mariana Melati Suci, yang kedua ada saya sendiri yaitu Eka Pujulestari, dan yang ketiga ada Konita Sari Tristianti, dan yang keempat adalah Nabila Firdausya Insani. Latar belakang. Kriptografi merupakan ilmu sekaligus seni untuk kerahasiaan pesan dengan cara menyamarkan menjadi bentuk tersandi yang tidak mempunyai makna. Pesan yang disamarkan dinamakan plain text, sedangkan pesan hasil penyamaran disebut dengan ciphertext. Dalam prosesnya, kriptografi terdiri dari deskripsi dan enkripsi, di mana enkripsi adalah proses penyamaran dari plain text ke ciphertext, sedangkan deskripsi adalah proses mengembalikan dari ciphertext ke ciphertext atau pesan semula. Plain text. Oh iya. Iya, Bu, maaf. Tipu. Algoritma Groundswell. Algoritma Groundswell adalah salah satu cipher substitusi sederhana atau polyalphabetic. Gaspar Scott adalah seorang kriptografer abad ke-17 di Jerman yang belajar cipher ini selama perjalanan antara Mainz dan Frankfurt dengan menghitung Groundswell. Maka terciptalah nama dari cipher tersebut yaitu Groundswell. Algoritma Groundswell merupakan algoritma yang termasuk dalam kategori algoritma simetris. Groundswell cipher menggunakan suatu kunci numerik yang menggunakan angka 0 sampai 9. Kunci akan diulang secara periodik dengan maksud bahwa setiap plain text memiliki kunci. Jadi, kunci sama panjangnya dengan plain text. Saat pemakai memasukkan kunci yang lebih kecil, panjangnya dari plain text, maka secara otomatis kunci akan diulang dari awal untuk plain text berikutnya. Ini yang dimaksudkan dengan periodik. Algoritma Groundswell terdiri dari 3 proses, yaitu pembentukan kunci, proses enkripsi, dan proses deskripsi. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana proses algoritma Groundswell dalam melakukan enkripsi dan dekripsi. Yang kedua, bagaimana implementasi algoritma Groundswell untuk pengamanan pesan teks pada email. Dan untuk tujuannya yang pertama, mengetahui proses algoritma Groundswell dalam melakukan enkripsi dan dekripsi. Yang kedua, mengetahui implementasi algoritma Groundswell untuk pengamanan pesan teks pada email. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, algoritma yang digunakan adalah algoritma Groundswell. Yang kedua, maksimal per kunci adalah 3 digit. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic 6.0. Enkripsi Groundswell. Yang pertama, tentukan plain text yang akan dienkripsi beserta kunci. Yang kedua, jika panjang kunci tidak sama dengan panjang plain text, maka kunci yang ada diulang secara periodik sehingga jumlah karakter kuncinya sama dengan jumlah plain text-nya. Selanjutnya, ubah plain text ke bentuk nilai desimal, kemudian ditambahkan dengan kunci. Jika penambahan lebih besar dari jumlah mod, maka diambil nilai sisa hasil baginya. Setelah dijumlahkan dengan kunci, maka langkah berikutnya adalah mengubah kembali ke bentuk karakter. Dekripsi Groundswell. Yang pertama, terlebih dahulu mengubah ciphertext ke nilai desimal. Kemudian nilai desimal ciphertext-nya dikurangi sesuai dengan kunci. Setelah dikurangi dengan kunci, maka langkah berikutnya adalah mengubah kembali ke bentuk karakter. Selanjutnya ada contoh proses enkripsi. Di sini diberikan plain text Airlangga spasi 17. Diketahui kuncinya ada 3, yaitu 20, 19, sama 4. Yang pertama, kita ubah dulu plain text-nya ke bentuk nilai desimal sesuai tabel ASCII.
Jadi A kapital itu nilai desimalnya 65 dan sampai seterusnya. Kemudian yang kedua ini untuk memudahkan aja, jadi dibuat tabel. Terus yang ketiga itu mulai melakukan proses enkripsi dengan rumusnya yaitu EP sama dengan CI sama dengan PI ditambah KI mod 128. CI itu nilai desimal cipertext, PI itu nilai desimal plaintext-nya, KI-nya itu kuncinya. Terus mod 128 itu 128 soalnya make karakternya itu 128 karakter di tabel ASCII. Setelah dilakukan perhitungan, kemudian diperoleh cipertext dari proses enkripsi tersebut, yaitu seperti yang tertulis di situ. Kemudian contoh proses dekripsinya, itu kebalikannya, kalau yang tadi kan rumusnya ditambah PI plus KI. Kalau misalkan dekripsi itu rumusnya PI sama dengan CI min KI mod 128. Sama aja, cipertext-nya nanti diubah dulu ke bentuk desimal, habis itu dikurangi sama kuncinya. Sehingga diperoleh plain text Airlangga 17. Nah, selanjutnya ada tampilan menu pengirimnya. Itu seperti ini. Dan ini adalah tampilan menu penerima. Lalu, kita ke aplikasinya aja di program Visual Basic 6.0. Nah, ini adalah shortcut-nya. Ini adalah shortcut untuk menu utama. Terus, yang ini adalah shortcut untuk penerima. Dan yang ini adalah shortcut untuk, yang ini tadi itu yang penerima, dan yang ini adalah yang tadi pengirim, yang ini penerima. Lalu kita run. Nah, ini adalah tampilan menu utamanya. Ada dua pilihan, yaitu pengirim dan penerima. Kita klik yang pengirim. Nah, selanjutnya kita pakai contoh yang tadi, yang manual. Kuncinya tadi ada 20, 19, dan 4. Untuk pesannya tadi ada Airlangga 17. Nah, untuk emailnya, ini email yang dituju, yaitu kriptografi06@gmail.com. Untuk subjek pesannya ini terserah, bisa diisi, bisa enggak. Di sini diisi coba. Lalu klik enkripsi, maka di pesan yang akan dikirim ini akan terenkripsi pesannya. Terus klik kirim, klik OK. Nah, ada notif di sini, email berhasil dikirim. Lalu kita buka di Gmail-nya. Nah, ini tadi yang sudah kita enkripsi. Lalu dibuka, di copy paste. Terus, Mbak, kelihatan Gmail-nya ya? Enggak. Oh, enggak. New share. Oh, iya, iya. Nah, ini tadi pesan yang barusan tadi dicoba. Nah, ini. Di-copy, terus kembali lagi ke program. Sebentar ya. Nah, setelah itu klik selesai, kita pilih yang penerima, dimasukkan dulu kuncinya sama seperti yang tadi pengirim, yaitu 20, 19, 4. Terus di sini dipaste pengiriman email tadi, terus di dekripsi, nah hasilnya sama, yaitu Airlangga 17. Terus selesai. Ya, seperti itu. Sudah, Bu. Silakan itu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Direkodnya takut. Ada yang tanya tadi ini beneran. Kembali ke, sebentar, ini panjangnya si karakter cippertext sama plain text sama nggak itu? Maksud saya di sini, dia mengenkripsinya tadi kan berarti per karakter ya, per huruf. Iya, iya. Halo? Halo? Ini siapa yang halo-halo? Saya, Aileen, Oh, Bu. Aileen. Mau tanya. Iya, silakan. Mau tanya, kalau seandainya itu, tadi kan kuncinya itu kan panjangnya harus sama kayak plain text-nya ya. Kalau misalnya saya masukin kuncinya itu ternyata lebih panjang daripada plain text-nya gimana? Bisa nggak ya? Dicoba di running gitu mas. Dicoba ini ya. Ya, jadi kuncinya itu lebih panjang daripada plain text-nya. Saya agak penasaran itu loh, masukkan kunci maksimal 3 digit. Tapi Iya. 20, 19, 4, maknanya digit di sini apa? Itu yang Jadi masing-masing ininya, Bu. Jadi kayak misal 20. Di sini kita satu bisa digit. masukin maksimal 200. Jadi ratusan maksimalnya. Jadi setiap satu digit itu ratusan. Tapi untuk ininya Ya, terserah mau. itu istilahnya bukan digit harusnya. Digit itu kan ya satu angka itu bukan sih? Enggak ya? Setahu saya digit itu satu angka bukan. Sebentar. Saya searching dulu. Ya, jawab dulu yang punya Aileen. Pertanyaan Aileen. Nah, di sini kan ada 12 ya, di sini ada 12 karakter. Nah, di sini kita coba masukkan kuncinya sebanyak 8, 9, 10, 11 tuh. ada 14. Dipakai 15 saja ya. Ada 15 kunci. Nah, nih coba di enkripsi. Dia jalannya sesuai. Oh, jadi tetap bisa. Tetap sejumlah dengan pesan yang mau dienkripsi tadi. Terus Jadi berarti yang nanti waktu kita dekripsi yang kuncinya yang dimasukin? dicoba ya. Ya, oke. Nah, ini yang tadi.
Ini penerima. Oh, sebentar. Yang tadi itu dulu di kopas dulu. Ini di kopas dulu. Terus ditaruh di sini. Harus diketik, jadi nggak bisa dikopas. Sebentar ya, Bu. Saya pinjam ya, guys. 20, 19, 4, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 12, 4, 7, 9, 8. Nah, terus new screen. Ini dideskripsiin. Lah, New screen lagi. bentar. Kuncinya udah bener belum ya? 20, 19, 4. 20, 19, 4. Oh, ini 11. 11, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 9. Deskripsi. Kok error enggak sih? Empat, 5, 2, 1. Itu jadi S ya. Iya, sebentar Bu ya. Ini nggak bisa dikopas. Ya mungkin karena efek itu tadi, kan dibilang di situ maksimum 3 digit, tapi kan kamu entry berapa digit itu? Ini 15. Nah makanya. 15, 20, 19, 4, 11, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 12, 4, 7, 8, 9. 9, 4, 3, 4, 5, 2, 1. 2, 3, 5, 6, 12, 4, 7. Loh. Ya enggak loh, yang tadi, pesan yang di email. Nah. Skripsi. Skripsi. Kenapa? Sudah benar toh itu pesan yang di email tadi? Iya, ada kode S-nya. Kok nggak jadi N? Coba kembali ke source code-mu. Kan di situ kamu tulis dalam kurung maksimal 3 digit. Iya. Kan kuncinya itu kamu masukkan berapa digit tadi? Lebih dari 3 digit kan? Iya. Maksudnya? Loh, kamu yang buat program kok tanya saya. Maksudnya di sini tuh 3 digit tuh kayak nilai ratusan gitu, Bu. Ini kan puluhan nilainya. Jadi maksimal per kuncinya ini nilainya harus ratusan, tapi ini terserah. Oh, I see. Saya tadi mikirnya itu maksudnya panjangnya sisi. Makanya saya tadi ditanya 3 digit di sini mana? Berarti itu per Iya, per satu karakter itu
satu kunci kan. Nah, ini kan 20, berarti maksimalnya 200 gitu. Oke. Kok 200 ya? Enggak 128 ya? Bisa ya lebih dari 128? Oh, hanya modulo ya. Oke. Iya. Coba kalau itu spasinya dihilangi, 2019. Jadi apa dia? Ini panjangnya tetap segini, Bu. Iya, tetap. Saya penasaran aja. Ada mati. Oke, sip. Ya itu tadi. Kok si N ke S? Ya, Bu, sebentar ya, Bu ya. What's wrong? 20, 19, 4, 11, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 9, 8. Udah bener belum ya ini? Coba. Nanti algoritmanya gimana? Kalau kuncinya itu lebih panjang, iya nggak sih itu? Itu ada berapa sih karakternya? Ini 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karakternya, kuncinya ada? 15. 15. Algoritmamu tadi bagaimana kalau nggak ada ya? Kalau kuncinya lebih panjang. Bentar ya, Bu. Lagi. Iya, tetap. Mel, layarmu nggak keluar. Oh iya dah. Sih. Ini keluar. Nah, coba ulangi yang tadi Mel sebelumnya di deskripsi. Oh, se-email dulu ya. Kan Ya. masuk email. Nah, ini kan udah di kopas. You share. Tetap. Kenapa jadi S? Ya, mungkin si algoritmamu coba sih ke teorimu tadi. Ada TPT ya, keterangan Bu? nggak kalau ketika kuncinya lebih panjang dari si pesan, bagaimana prosedurnya? Kuncinya boleh berulang nggak? Boleh. Mana teorimu tadi? Loh. Nah. Yuk, nggak bisa next. Next. Yang proses enkripsi dekripsi tadi. Kunci akan diulang secara periodik dengan maksud bahwa setiap plainteks memiliki kunci. Itu kalau kasusnya kuncinya lebih pendek dari plainteks kan? Iya. Jika panjang kunci tidak sama dengan panjang plainteks, maka kunci yang ada diulang secara periodik. Ya ini kalau kasusnya kuncinya lebih pendek dari plainteks. Tapi nggak ada keterangan kalau kasusnya ketika kuncinya lebih panjang dari si plainteks. Next. Udah. Nggak ada ya, itu tadi aja ya. Ini udah dekripsi. Coba ditampilkan apa referensimu.
Ada nggak keterangan di sana yang kasus seperti itu? Ini Bu, ini jurnalnya pembuatan SMS, tapi kita ke email soalnya tidak mampu untuk mengaplikasikannya ke SMS. Oke, enggak. Saya mau tanya teorinya, landasan teorinya. Saya pengen lihat landasan teorinya. Kalau di sini nggak ada keterangan kuncinya gimana gitu, nggak ada Bu. Jadi cuman ini aja. Landasan teori SMS, terus bawahnya apa? 2.2-nya. Cuman ada ini aja algoritmanya, satu kunci numerik yang cukup pendek. Gitu. Nah, sesuai dengan jumlah kata plain text. Ya berarti Jadi, di situ nanti kamu batasi, kamu berikan keterangan bahwa syarat si kuncinya harus sama. lebih pendek, Iya. kurang dari atau sama dengan si panjang plain text gitu. Iya, Bu. Terus kemudian itu mungkin masukannya juga lagi di program kamu tadi, program yang apa namanya? Coba tampilkan yang programmu tadi. Ya, saya tadi yang jadi ambigu tadi loh. Itu jangan masukkan kunci dalam kurung maksimal 3 digit. Mungkin ditambahi sedikit keterangan, masukkan barisan kunci atau ya intinya yang dia menunjukkan bahwa si kunci itu terdiri dari beberapa digit gitu. Barisan itu kan kayak seolah-olah kayak barisan gitu kan. Iya. Jadi mungkin masukkan barisan kunci dengan minimal kasih itu juga, kasih keterangan, atau nanti bisa di source message yang tadi, warning message itu, ketika si barisan kuncinya lebih panjang dari si plain text-nya, jadi keluar warning. Mohon maaf, kunci lebih panjang dari si plain text gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kemudian yang kalimat rumusan masalahnya tadi yang saya bilang. Coba kembali ke rumusan masalah. Slide yang rumusan masalah, tujuan, dan lain-lain tadi. Bagaimana? Proses algoritma. Kok aneh kalimatnya, bagaimana proses algoritma? Terus, kan ini intinya kamu kan mau tanya, bagaimana proses enkripsi dan dekripsi pada Groundsfeld cipher gitu kan? Cipher. Iya. Ya berarti bagaimana proses enkripsi dan dekripsi algoritma Groundsfeld gitu aja, bukan algoritma, bukan yang kalimatnya yang seperti itu. Lebih baik diganti yang saya bilang tadi, bagaimana proses enkripsi dan dekripsi algoritma Groundsfeld itu. Iya. Iya, Bu. Bagaimana implementasi Groundsfeld untuk pengamanan pesan. Oke. Jadi tujuannya ya mengikuti. Terus ini tambahi ya batasannya tadi apa saja kalian. Algoritma maksimal per kunci. Nah ini dari tadi kan rada aneh kalimatnya itu tadi. Jadi buat
istilah yang biar nggak ambigu tadi. Seolah-olah ini maksimal per kunci itu kan kita maksimal kunci untuk setiap karakter mungkin adalah 3 digit. Iya. Terus ditambah lagi panjang kunci tadi harus kurang dari atau sama dengan panjang plain text. Oke, sepertinya itu yang dari saya. Iya, terima kasih, Bu. Kalau yang lainnya masih ada pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada, ya bisa closing. Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Ini sebenarnya apa ya? Ya kayak kalkulator saya nganggapnya. Pemrogramannya kan ini di luar si emailnya kan, bukan insert kayak message yang kapan hari yang teman sebelumnya juga itu. Jadi kayak kalau di luar gini ya pakai pemrograman apapun nggak masalah, Maple, MATLAB, GUI, ini hanya menampilkan gitu ya. Saya pikir sudah masuk ke, jadi si proses enkripsi-dekripsinya itu masuk ke emailnya. Ya, sudahlah. Nggak masalah. Kalau saya lihat di jurnalnya tadi kan berarti dia si SMS-nya itu kan. Maksudnya sudah masuk ke SMS-nya gitu nggak sih? Jurnalnya tadi. Iya. Coba-coba kembali ke jurnal. Penyandian shotmanship pada telepon seluler. Ya, coba ke bawah. Pembahasan atau ke Ini, Bu. kotak terkirim. Terus ada screen input-outputnya enggak? Screen-nya Screenshot. Tampilan dia gitu loh maksud saya. Yang gambar HP bukan Mel. ini masukkan kuncinya. Terus yang ini adalah tampilan kotak masuk. Nah, itu maksud saya. Jadi kan dia memasukkan si proses enkripsi-dekripsinya itu ke dalam si menu di handphone gitu kan. Jadi di situ sudah benar-benar masuk di dalamnya. Kalau yang kamu lakukan ini, ya itu tadi, mirip kelompok yang sebelumnya juga. Jadi enkripsi, dekripsi pesan teks, kemudian dikirim email, nanti dari emailnya di copy paste untuk dikembalikan ke plain text gitu kan. Iya. Oke lah. Jadi maksud saya tadi ya masih manual itu gampangnya. Oke, sudah cukup.
silakan di closing. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.